saya akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran tentang rangkaian digital, di mana di sini saya akan membahas tentang konsep sistem bilangan lanjutan. Di video saya sebelumnya, di situ saya menjelaskan tentang konsep sistem bilangan. Nah, di sini pun dalam materi saya, di sini ada tentang pengantar konsep sistem bilangan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal apa itu sistem bilangan, di mana terdiri dari digit atau angka 0 sampai 9, 0 sampai 9, di mana 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 7, 8, dan 9. Bilangan tersebut digunakan untuk menyatakan nilai suatu besaran, baik itu dalam bentuk jumlah uang, nilai temperatur suhu, jumlah anak, jumlah penduduk, berat barang, jarak suatu tempat yang lain, dan masih banyak lagi. Adapun contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya itu adalah suhu udara, di mana berkisar 28 derajat Celcius. Contohnya itu seperti di kota Tarakan maupun Malinau. Perbandingannya seperti itu. Di mana kota Tarakan ini suhu udaranya itu sekisaran 28 derajat Celcius. Sementara di kota Malinau dia udara di sana suhu udaranya sekitar 29 derajat Celcius. Nah, untuk berat badan pada konsep sistem bilangan lanjutan pada bayi, nilai rata-ratanya adalah 3 kilo. Kemudian ada syarat untuk mendapatkan beasiswa mahasiswa harus memiliki IPK minimal 3. Contohnya, seperti di Universitas Borneo Tarakan, tepatnya di Fakultas Teknik, mereka akan menerima siswa atau beasiswa kepada mahasiswa yang memenuhi syarat, terutama pada IPK. Dan IPK yang harus dipenuhi adalah IPK minimal 3, contohnya seperti 3,3 atau 3,2, itu adalah salah satu persyaratan yang harus mahasiswa capai agar dapat memenuhi beasiswa tersebut. Selanjutnya, contoh selanjutnya ada kecepatan putar motor listrik pompa air adalah sebesar 1450 rpm. Kemudian ada pun contoh selanjutnya adalah jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah teknik digital adalah 66 orang. Contohnya contohnya di Universitas Borneo Tarakan, tepatnya di Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Elektro, di mana salah satu mahasiswa, di mana satu program studi tersebut memiliki jumlah siswa yang mengikuti program mata pelajaran atau mata kuliah teknik digital sebanyak 66 orang. Baiklah, untuk contoh selanjutnya atau contoh di atas merupakan angka-angka di mana 28, 3 sama 1450 dan 66 merupakan angka yang menyatakan nilai suatu besaran. Nilai-nilai ini menggunakan sistem bilangan. Seperti yang saya sudah katakan di contoh-contoh sebelumnya, bahwa nilai-nilai yang sudah saya sampaikan itu merupakan nilai di mana menggunakan sistem bilangan. Nah,
pada video saya sebelumnya, di situ saya menjelaskan sistem bilangan. Nah, dalam sistem bilangan itu terdapat beberapa bilangan seperti di sini dia sistem bilangan desimal. Bilangan desimal ini berasal dari bahasa Latin, yaitu descum, yang berarti 10. Sistem bilangan desimal ini merupakan sistem bilangan yang memiliki basis 10, yang terdiri dari 10 angka dengan himpunan bilangan seperti berikut. Yang pertama adalah 0, kemudian disusun 2, kemudian selanjutnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan terakhir 9. Kemudian selanjutnya adalah ada bilangan biner. Nah, bilangan biner ini jika dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan sistem bilangan desimal, maka pada teknik digital menggunakan sistem bilangan biner sebagai basis operasinya. Nah, dalam sistem bilangan ini, dalam sistem bilangan biner adalah sistem bilangan yang hanya menggunakan angka atau simbol. Simbolnya seperti 0 dan 1. Untuk menulis suatu bilangan biner adalah bilangan yang memiliki basis 2 dengan himpunan bilangannya 0 dan 1. Untuk selanjutnya ada bilangan oktal. Nah, bilangan oktal ini kalau diartikan dia adalah di mana sebuah sistem bilangan yang berbasis 8 dan mempunyai 8 simbol bilangan yang berbeda, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, dalam teknik pembagian yang berurutan dapat digunakan untuk mengubah bilangan dan turut dibagi dengan 8 dan sisa pembagiannya harus selalu dicatat. Nah, untuk sebagai contohnya untuk mengubah bilangan 58, 19 dalam kurung 10 ke oktal. Nah, di sini kita bisa lihat susunannya seperti apa cara mengubah bilangan tersebut jadi ke bilangan oktal. Nah, selanjutnya ada konversi bilangan desimal ke biner. Jadi, untuk melakukan konversi dari bilangan desimal ke basis bilangan lainnya, misalnya basis N adalah dengan cara membagi bilangan tersebut dengan N secara berturut-turut sampai bilangan bulat hasil bagiannya sama dengan 0. Lalu, sisa hasil bagi dari step iterasi ditulis dari terakhir atau bawah hingga ke awal atau atas. Baiklah, selanjutnya ada bilangan oktal dan binar. Nah, jadi dalam bilangan oktal dan binar ini, setiap digit pada bilangan oktal dapat disajikan dengan 3 digit bilangan binar. Untuk mengubah bilangan oktal ke bilangan binar, step digit di oktal diubah secara berpisah. Nah, sebaiknya pengubahan dari bilangan binar ke bilangan oktal dilakukan dengan mengelompokkan setiap digit binar dimulai dari digit paling kanan, kemudian step kelompok diubah secara terpisah ke dalam bilangan oktal. Nah, adapun contohnya ada di samping dari yang saya maksud dan yang saya jelaskan. Di sini ada bilangan
desimal, binar, dan oktal. Kita bisa melihat perbedaannya. Nah, selanjutnya ada bilangan heksadesimal. Nah, dalam bilangan heksadesimal ini sering disingkat dengan heks, yaitu bilangan dengan basis 16 dan mempunyai 16 simbol yang berbeda, yaitu ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, kemudian ada 4, ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 16. Bilangan yang lebih besar dari 15 memerlukan lebih dari 1 digit heks. Kolom. Heksadesimal melanjutkan eksponen dengan basis 16. Sebaliknya, untuk mengubah bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal dapat dilakukan dengan cara membagi bilangan desimal tersebut dengan 16. Nah, di samping pun ada contohnya di mana desimal dan oktal dan heksadesimal. Kemudian selanjutnya ada contoh dari heksadesimal ke desimal. Nah, contohnya di sini kita bisa melihatnya. Di sini ada terdiri dari 16 digit, di mana ada 152B dalam kurung 16 sama dengan dalam kurung 1 dikali 16 pangkat 3 tutup kurung ditambah dalam kurung 5 dikali 16 pangkat 2 ditambah 2 dikali 16 pangkat 1 ditambah dalam kurung 11 dikali 16 pangkat 0. Nah, sama dengan di mana nilainya adalah setelah 1 dikali 16 di pangkat 3, maka hasilnya adalah 1001 dikali 4096 ditambah dengan 5000 dengan 5 dikali 256 adalah dari hasil dari 16 pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali 6 di mana 6 pangkat 1 sama dengan ditambah 1 ditambah 11. Kemudian hasilnya adalah 5419 adalah dalam kurung 10. Nah, kemudian contoh desimal ke heksadesimal. Jadi contoh yang saya bilang, contoh soal yang saya barusan menjelaskan, itu merupakan contoh di mana heksadesimal akan diubah ke desimal. Kemudian contoh selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah contoh di mana cara kita mengubah dari desimal ke heksadesimal. Baiklah, di sini kita bisa melihat gimana cara mengubah desimal ke heksadesimal. Di sini ada nilainya 3409 dibagi 16, di mana sama dengan 213 sisa dari 1 dalam kurung 10, sama dengan 1 dalam kurung 16, LCB. Kemudian sama dengan 213 dibagi 16, sama dengan tersisa 13. Kemudian 5 dalam kurung 10 sama dengan 5 dalam kurung 16. Kemudian selanjutnya nilainya 13 per 16 sama dengan 0 sisa 13 dalam kurung 10 sama dengan D dalam kurung 16 MCB. Kemudian jadi nilai dari desimal ke heksadesimal adalah
3.409 dalam kurung 10 dan sama dengan D51 dalam kurung 16. Kemudian selanjutnya ada bilangan heksadesimal ke binar. Jadi di setiap digit pada bilangan binar, setiap digit dari bilangan heksadesimal diubah secara terpisah ke dalam 4 bit bilangan binar. Sebagai contohnya adalah di mana angka 2 dan huruf A, 5, dan C sama dengan 6, dalam kurung 16 dapat diubah ke bilangan binar sebagai berikut. 216 diubah menjadi 0, 0, 1, 10 sama dengan MSB. Kemudian selanjutnya A16 diubah ke 1010 atau 110. Kemudian selanjutnya ada nilai 516 diubah menjadi 0101. Kemudian selanjutnya ada C16 diubah menjadi 1100 atau LCB. Sehingga bilangan heksadesimal 2A5C akan diubah menjadi bilangan 00101010101100. Baiklah, selanjutnya kemudian sebaliknya, jika bilangan binar dapat diubah menjadi bilangan heksadesimal dengan cara mengheksadesimalkan dapat disajikan dengan 4 bit. Untuk mengubah bilangan heksadesimal menjadi bilangan, mengelompokkan setiap 4 digit dari bilangan binar tersebut dimulai dari sisi paling kanan sebagai contoh. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 dalam kurung 2 dapat dikelompokkan menjadi 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 sehingga dihasilkan adalah 0, 1, 0, 0 dalam kurung 2 sama dengan 4/4 dalam kurung 16 MCB. Kemudian nilai selanjutnya mengubah dari bilangan heksadesimal diubah ke binar adalah 1, 1, 1, 1 dalam kurung 2 sama dengan atau menghasilkan F dalam kurung 16. Kemudian ada 0, 1, 0, 1 dalam kurung 2 sama dengan 5 dalam kurung 16. Kemudian selanjutnya ada 1, 1, 1, 0 dalam kurung 2 sama dengan E dalam kurung 16 LCB. Dengan demikian bilangan 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 dalam kurung 2 sama dengan 4F5E dalam kurung 16. Nah, dalam bilangan pecahan, dalam sistem bilangan desimal, bilangan pecahan disajikan dengan menggunakan titik desimal. Digit-digit yang berada di sebelah kiri titik desimal mempunyai nilai eksponen yang semakin besar. Dan digit-digit yang berada di sebelah kanan titik desimal mempunyai nilai eksponen yang semakin kecil sehingga dapat dikatakan 0, 1, 0.1 dalam kurung 10 sama dengan 10 pangkat min 1 sama dengan 1/10.
Kemudian selanjutnya ada 0.10 dalam kurung 10 sama dengan 10 pangkat min 2 sama dengan 1/100. Kemudian selanjutnya ada 0,2 sama dengan 2.0,1 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 1 dan seterusnya. Cara yang sama, adapun cara sama juga yang bisa digunakan untuk menyajikan bilangan binar pecahan. Adapun contohnya adalah 0.1 dalam kurung 2 sama dengan 2 pangkat min 1 sama dengan 1/2. Kemudian contoh selanjutnya ada 0,1 dalam kurung 2 sama dengan 2 pangkat min 2 sama dengan 1/2 pangkat 2 menghasilkan 1/4. Selanjutnya ada pengubahan pecahan desimal ke binar. Dalam pengubahan bilangan pecahan dari desimal ke binar dapat kita lakukan dengan cara mengalihkan bagian pecahan dari bilangan tersebut dengan 2. Bagian bulat dari hasil perkalian merupakan pecahan dari bit binar. Proses perkalian diteruskan pada sisa sebelumnya sampai hasil perkalian sama dengan 1 atau sampai ketelitian yang diinginkan. Kemudian di mana bit binar yang diperlukan merupakan MSB dari bilangan binar pecahan. Sebagai contoh untuk mengubah adalah 0,625 dalam kurung 10 menjadi bilangan binar. Kemudian ada sistem bilangan BCD atau biasa disebut dengan binary coded decimal. Untuk sampai saat ini kita hanya bisa melihat pengubahan dari bilangan desimal ke bilangan binar murni. Pada beberapa aplikasi misalnya sistem berdasarkan mikroprosesor, seringkali kita lebih sesuai apabila setiap digit bilangan desimal diubah menjadi 4 digit bilangan binar. Kemudian dengan cara ini suatu bilangan desimal 2 digit akan diubah menjadi 2 kelompok 4 digit bilangan binar. Sehingga keseluruhannya menjadi 8B. Kemudian kita tidak bergantung pada nilai bilangan desimal sendiri. Jadi dari hasilnya yang sering disebut dengan binary coded decimal atau biasa disebut BCD, penyediaan yang sering digunakan biasa kita kenal dengan sandi 8421 BCD. Nah, selain itu penyandian tersebut juga akan beberapa yang selain seperti contohnya di sini ada contoh bilangan BCD. Jadi untuk mengubah 25.125 dalam kurung 10 menjadi bilangan binar, penyelesaiannya, langkah pertama, lihat bagian bilangan bulat dari bilangan di atas, yaitu 25. Itu adalah merupakan bilangan bulat. Kemudian kita gunakan 25 ini, kita masukkan 25/2 sama dengan 12 sisa 1 LCB. Kemudian 12/2 sama dengan 16 sisa 0.
Kemudian selanjutnya ada 6/2, 3 sisa 0, kemudian selanjutnya ada 3/2, 1 sisa 1, 1/2, 0 sisa 1. Kemudian sehingga 25 dalam kurung 10 sama dengan 11.001 dalam kurung 2. Kemudian adapun langkah kedua, lihat bagian pecahannya itu 0,125, kemudian 0,125 dikali 2 dikurang 0,25, bagian bulat kurang dari 0 sisa 0,25. Kemudian selanjutnya ada 0,25 dikali 2 dikurang 0,5, sebagian bulat 0 sisa 0,5. Kemudian selanjutnya ada juga 0,5 dikali 2 kurang 1,0, bagian bulat dikurang 1 tanpa sisa, sehingga 0,125 dalam kurung 10 dikurang 0,001 dalam kurung 2. Secara keseluruhan, kita lihat bahwa 25.125 dalam kurung 10 sama dengan 11.001.001 dalam kurung 2. Nah, baiklah, itu sekian presentasi saya yang singkat ini. Semoga apa yang saya jelaskan mulai dari video pertama saya dan sampai video kedua saya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami dan dapat bermanfaat untuk para penonton maupun yang mendengarkannya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.